Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Khalid dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga kerja peserta didik atau LKPD dengan judul menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk indikatornya, peserta didik dapat menyajikan dan mengolah data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Petunjuk pengerjaannya, yang pertama, simak lembar kegiatan peserta didik atau LKPD ini dengan seksama. Yang kedua, mengerjakan permasalahan yang terdapat pada LKPD dengan mengikuti langkah-langkah dalam LKPD. Yang ketiga, silakan langsung kerjakan di hasil printout LKPD ini atau di kertas folio bergaris. Yang keempat, buat video untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Yang kelima, jangan lupa berdoa semoga sukses. Amin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan 1. Masuk ke dalam permasalahan 1, kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Saya sudah mendapatkan data, ini adalah data setiap siswa dan siswi dalam kelas saya. Untuk nomor absen nomor 1, tinggi badannya adalah 170, nomor absen 2 177, absen nomor 3 161, absen nomor 4 158, nomor absen 5 170, nomor absen 6 160, nomor absen 7 156, nomor absen 8 155, nomor absen 9 161, nomor absen 10 157, nomor absen 11 148, nomor absen 12 150, nomor absen 13 153, nomor absen 14 152, nomor absen 15 159, nomor absen 16 157, nomor absen 17 154, nomor absen 18 175, nomor absen 19 164, nomor absen 20 167, nomor absen 21 158, nomor absen 22 146, nomor absen 23 160, nomor absen 24 152, nomor absen 25 165, nomor absen 26 160, nomor absen 27 154, nomor absen 28 153, nomor absen 29 161, nomor absen 30 171, nomor absen 31 159, nomor absen 32 151, nomor absen 33 151, nomor absen 34 156, nomor absen 35 155, nomor absen 36 159, nomor absen 37 152, nomor absen 38 158, nomor absen 39 160. Jadi siswa dan siswi yang ada di kelas saya yaitu berjumlah 39 siswa. Masuk ke permasalahan 2, mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Yang pertama adalah jangkauan. Sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Bisa disimbolkan dengan J kecil. Oke. Maka kita cek terlebih dahulu nilai terbesarnya dari data sebelumnya. Untuk nilai terbesarnya yaitu terdapat di nomor absen nomor 2 dengan tinggi badan 177. Maka kita masukkan nilai terbesarnya adalah 177. Lalu nilai terkecil, kita cek lagi ke data sebelumnya. Untuk nilai terkecil terdapat di nomor absen 22 yaitu 146. Nah, nilai terkecilnya 146. Maka 177 dikurang 146 adalah 31. B. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Bisa disimbolkan dengan K besar sama dengan 1 ditambah 3,3 log 39. Kenapa log 39? Karena jumlah data yang ada di kelas saya adalah 39 siswa. Maka lognya 39. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,5911. Sama dengan 1 ditambah 5,25. 5,25 itu hasil dari 3,3 dikali 1,5911. Sama dengan 6,25. Maka kita bulatkan menjadi 7. Oke. Yang C yaitu panjang kelas sama dengan J dibagi K atau jangkauan dibagi banyaknya kelas sama dengan untuk jangkauan kita sudah dapatkan yaitu nilainya 31 dibagi K itu banyaknya kelas, kita dapatkan nilainya yaitu 7. Berarti 31 dibagi 7 sama dengan 4,4. Maka kita bulatkan menjadi 5. Masuk ke permasalahan 3, membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Di sini terdapat tabel berisi 6 kotak, yaitu kotak pertama nilai, kotak kedua turus, kotak ketiga frekuensi, kotak keempat tepi atas, kotak kelima tepi bawah, kotak keenam titik tengah. Kotak pertama berisi nilai. Untuk masukkan nilai,
kita ambil nilai terkecil terlebih dahulu. Kita dapatkan dari data bahwa nilai terkecilnya adalah 146. Panjang kelasnya adalah 5. Maka 146 ditambah 5, 150. 151 ditambah 5, 155. 156 ditambah 5, 160. 161 ditambah 5, 165. 166 ditambah 5, 170. 171 ditambah 5, 175. 176 ditambah 5, 180. Maka kita mendapatkan nilai 7 nilai. Banyaknya nilai ada 7. Yaitu nilai pertama 146 sampai 150, nilai kedua 151 sampai 155, nilai ketiga 156 sampai 160, nilai keempat 161 sampai 165, nilai kelima 166 sampai 170, nilai keenam 171 sampai 175, nilai ketujuh 176 sampai 180. Pada kotak kedua terdapat turus. Turus yaitu cara penulisan frekuensi dalam tabel menggunakan garis lurus dan garis miring seperti ini. Nah, selanjutnya ke kotak ketiga yaitu frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya siswa. Pada nilai 146 sampai 150 frekuensinya adalah 3. Nih, kita cek di data. Untuk 146 sampai 150 1 2 3. Nah, untuk 151 sampai 155 frekuensinya adalah 11. 156 sampai 160 frekuensinya adalah 14. 161 sampai 165 frekuensinya adalah 5, 166 sampai 170 frekuensinya adalah 3, 171 sampai 175 frekuensinya 2, 176 sampai 180 frekuensinya adalah 1. Kita jumlahkan frekuensinya. 3 ditambah 11 itu 14, 14 tambah 14 28, 28 tambah 5 33, 33 tambah 3 36, 36 tambah 2 38, 38 tambah 1 39. Maka jumlah frekuensinya adalah 39. Nah, selanjutnya pada kotak keempat yaitu tepi atas. Tepi atas adalah untuk mencari tepi atas kita tambahkan 0,5. Nah, kita ketahui tepi atasnya adalah 150. 150 ditambah 0,5, 150,5. 155 ditambah 0,5, 155,5. 160 ditambah 0,5, 160,5. 165 ditambah 0,5, 165,5. 170 ditambah 0,5, 170,5. 175 ditambah 0,5, 175,5. 180 ditambah 0,5, 180,5. Nah, selanjutnya kita mencari tepi bawah. Tepi bawah maka kita kurangi 0,5. 146 dikurang 0,5, 145,5. 151 dikurang 0,5, 150,5. 156 dikurangi 0,5, 155,5. 161 dikurangi 0,5, 160,5. 166 dikurangi 0,5, 165,5. 171 dikurangi 0,5, 170,5. 176 dikurangi 0,5, 175,5. Selanjutnya pada kotak ke-6 yaitu titik tengah, kita bisa mencari tengah dengan cara 146 ditambah 150 dibagi 2 yaitu 148. 151 ditambah 155 dibagi 2 153. 156 ditambah 160 dibagi 2 158. 161 ditambah 165 dibagi 2 163. 166 ditambah 170 dibagi 2 168. 171 ditambah 175 dibagi 2 173. 176 ditambah 180 dibagi 2 178. Masuk ke dalam permasalahan 4, menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Perlu kita ketahui bahwa histogram adalah penyajian data distribusi berkelompok menggunakan diagram batang tegak. Dalam histogram antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Untuk membuat histogram, pertama kita membuat grafik sumbu Y dan sumbu X. Nah, untuk sumbu Y itu terdapat frekuensinya, kita masukkan nilai frekuensinya. Untuk sumbu X, masukkan tepi atas dan tepi bawah. Untuk 145 sampai 145,5 sampai 150,5 itu frekuensinya 3. 150,5 sampai 155,5 frekuensinya 11. 155,5 sampai 160,5 frekuensinya adalah 14. 160,5 sampai 165,5 frekuensinya adalah 5. 165,5 sampai 170,5 frekuensinya 3. 170,5 sampai 175,5 frekuensinya adalah 2. 175,5 sampai 180,5 frekuensinya adalah 1. Masuk ke permasalahan 5, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda.
Yang pertama kita cari nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata terdapat 3 metode. Yang pertama metode biasa, yang kedua simpangan rataan, yang ketiga yaitu metode pengkodean. Oke, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode biasa. Pada metode biasa terdapat tabel berisi 4 kolom, yaitu tinggi badan, frekuensi, nilai tengah, dan frekuensi dikali nilai tengah. Oke, kita masukkan tinggi badan atau nilai 146 sampai 150, 51 sampai 155, 156 sampai 160, 161 sampai 165, 166 sampai 170, 171 sampai 175, 176 sampai 180. Untuk frekuensinya kita dapat dari sebelumnya. 146 sampai 150 frekuensinya adalah 3, 151 sampai 155 frekuensinya adalah 11, 156 sampai 160 frekuensinya adalah 14, 161 sampai 165 frekuensinya adalah 5, 166 sampai 170 frekuensinya adalah 3, 171 sampai 175 frekuensinya adalah 2, 176 sampai 180 frekuensinya adalah 1 dengan jumlah 39. Selanjutnya yaitu adalah nilai tengah. Nilai tengah yaitu 146 ditambah 150 dibagi 2, 148, 151 ditambah 155 dibagi 2, 153, 156 ditambah 160 dibagi 2, 158, 161 ditambah 165 dibagi 2, 163, 166 ditambah 170 dibagi 2, 168, 171 ditambah 175 dibagi 2, 173, 176 ditambah 180 dibagi 2, 178. Selanjutnya kolom terakhir yaitu frekuensi dikali nilai tengah, FI dikali XI. Frekuensinya adalah 3 dikali 148 yaitu 444, 11 dikali 153, 1683, 14 dikali 158, 2212, 5 dikali 163, 815, 3 dikali 168, 504, 2 dikali 173, 346, 1 dikali 178, hasilnya adalah 178. Kita jumlahkan, totalnya adalah 6182. Selanjutnya kita mencari X bar atau nilai tengah kelas ke I dengan rumus sigma F dikali XI per sigma FI sama dengan kita ketahui bahwa jumlah dari F frekuensi dikali XI yaitu 6182 dibagi FI. Nah, jumlah FI-nya adalah 39. Maka 6182 dibagi 39 sama dengan 158,51. B. Simpangan rataan. Terdapat tabel berisi 5 kolom, berisi kolom pertama tinggi badan, kolom kedua frekuensi, kolom ketiga nilai tengah atau XI, kolom keempat DI sama dengan XI dikurang X bar S, nilai sementara. DI adalah selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Kolom kelima yaitu FI dikali DI. FI adalah frekuensi dikali DI selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Untuk tinggi badannya atau nilai, yang pertama 146 sampai 150, yang kedua 151 sampai 155, yang ketiga 156 sampai 160, yang keempat 161 sampai 165, yang kelima 166 sampai 170, yang keenam 171 sampai 175, yang ketujuh 176 sampai 180. Masuk ke kolom kedua yaitu frekuensi. 146 sampai 150 frekuensinya adalah 3, 151 sampai 155 frekuensinya 11, 156 sampai 160 frekuensinya 14, 161 sampai 165 frekuensinya adalah 5, 166 sampai 170 frekuensinya adalah 3, 171 sampai 175 frekuensinya adalah 2, 176 sampai 180 frekuensinya adalah 1. Oke, kita jumlahkan 3 tambah 11 adalah 14, 14 tambah 14 adalah 28, 28 tambah 5 33, 33 tambah 3, 36, 36 tambah 2, 38, 38 tambah 1, 39. Kolom selanjutnya, kolom ketiga nilai tengah atau XI. 146 ditambah 150 dibagi 2, 148, 151 ditambah 155 ditambah 151 ditambah 155 dibagi 2, 153, 156 ditambah 160 dibagi 2, 158, 161 ditambah 165 dibagi 2, 163, 166 ditambah 170 dibagi 2, 168, 171 ditambah 175 dibagi 2, 173, 176 ditambah 180 dibagi 2, 178. Pada kolom selanjutnya, kolom keempat, DI sama dengan XI dikurang X bar sementara. Kita ketahui bahwa X bar sementara adalah rataan sementara atau nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar. Nah, kita lihat bahwa frekuensi terbesarnya adalah 14. Nilai tengahnya 158. Maka nilai 148 dikurang 158 yaitu minus 10. 153 dikurang 158 adalah minus 5.
158 dikurang 158 adalah 0. 163 dikurang 158 adalah 5. 168 dikurang 158 adalah 10. 173 dikurang 158 adalah 15. 178 dikurang 158 adalah 20. Oke, kita kolom selanjutnya, kolom terakhir, yaitu FI dikali DI. Maka frekuensi yang pertama yaitu 3 dikali minus 10 adalah minus 30. 11 dikali minus 5 sama dengan minus 55. 14 dikali 0 hasilnya adalah 0. 5 dikali 5 hasilnya 25. 3 dikali 10 hasilnya 30. 2 dikali 15 hasilnya adalah 30. 1 dikali 20 hasilnya adalah 20. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 20. X bar S sama dengan nilai XI dengan frekuensi terbesar sehingga diperoleh X bar adalah 158. Oke. Nilai rata-rata simpangan rataan adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma F dikali DI per sigma FI sama dengan X bar S nya kita ketahui 158 ditambah 20. 20 itu adalah jumlah F frekuensi dikali DI nilai tengah per sigma FI. 158 ditambah 20 per 39 sama dengan 158 ditambah 0,51 sama dengan 158,51. C. Metode pengkodean. Terdapat tabel berisi 5 kolom. Kolom pertama berisi tinggi badan, kolom kedua berisi frekuensi, kolom ketiga nilai tengah atau XI, kolom keempat UI sama dengan 0 untuk kelas nilai sementara atau kode bulat negatif berurutan untuk kelas-kelas sebelum X bar S. Kolom kelima FI dikali UI. Untuk nilai yang pertama itu 146 sampai 150, nilai kedua 151 sampai 155, nilai ketiga 156 sampai 160, nilai keempat 161 sampai 165, nilai kelima 166 sampai 170, nilai ke-6 171 sampai 175, nilai ke-7 176 sampai 180. Kolom selanjutnya frekuensi kolom kedua. 146 sampai 150 frekuensinya adalah 3, 151 sampai 155 frekuensinya adalah 11, 156 sampai 160 frekuensinya adalah 14, 161 sampai 165 frekuensinya adalah 5, 166 sampai 170 frekuensinya adalah 3, 171 sampai 175 frekuensinya adalah 2, 176 sampai 180 frekuensinya adalah 1. Kita jumlahkan 3 tambah 11 adalah 14, 14 tambah 14 adalah 28, 28 tambah 5 33. 33 tambah 3, 36, 36 tambah 2, 38, 38 tambah 1, 39. Selanjutnya nilai tengah atau XI. 146 ditambah 150 dibagi 2, 148, 151 ditambah 155 dibagi 2, 153, 156 ditambah 160 dibagi 2, 158, 161 ditambah 165 dibagi 2, 163, 166 ditambah 170 dibagi 2, 168, 171 ditambah 175 dibagi 2, 173, 176 ditambah 180 dibagi 2, 178. Oke. Kolom selanjutnya itu UI atau kode bulat negatif berurutan untuk kelas sebelum X bar S. Oke. Kita ketahui sebelumnya X bar S-nya yaitu 158. Oke. Ini 158. Nah, oke. Nah, maka nilai UI-nya adalah 0. Nah, jadi sebelum UI dia akan bernilai negatif. Maka dari 0 ke negatif 1, negatif 2. Nah, kalau setelah X bar S dia akan bernilai positif, yaitu 1, 2, 3, 4 berurutan gitu. Maka untuk UI yang pertama itu adalah negatif 2, UI yang kedua adalah minus 1, UI yang ketiga adalah 0, UI yang keempat adalah 1, UI yang kedua adalah 2, UI yang ketiga adalah 3, UI yang keempat adalah 4. Oke. Kolom selanjutnya FI kali UI. FI-nya adalah frekuensi, UI-nya ya, kode bulat negatif berurutan untuk kelas-kelas sebelum X bar S. Oke. 3 dikali negatif 2, negatif 6, 11 dikali negatif 1, negatif 11, 14 dikali 0, hasilnya adalah 0, 5 dikali 1 adalah hasilnya 5, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Oke, kita jumlahkan adalah hasilnya 4. Nilai rata-rata metode pengkodean adalah X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI dikali UI per sigma FI sama dengan X bar S nya kan kita ketahui 158. Oke, ditambah P itu adalah panjang kelasnya adalah 5 sigma FI dikali UI. Nah, tahu bahwa sigma
sigma FI kali UI adalah 4, oke, per sigma FI yaitu 39. Maka 158 ditambah 5 dikali 4 dibagi 39, kita kalikan terlebih dahulu. 5 kali 4 adalah 20, 20 dibagi 39 adalah 0,51. 158 ditambah 0,51 hasilnya adalah 158,51. Oke, dari metode biasa, simpangan rataan, dan metode pengkodean, kita lihat bahwa hasilnya yaitu sama, terbukti sama, 158,51. 158,51, 158,51. Jadi hasilnya adalah 158,51. Selanjutnya menentukan nilai median dan modus. Terdapat tabel berisi 3 kolom, tinggi badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Pada kolom pertama, tinggi badan, nilai pertama 146 sampai 150, nilai kedua 151 sampai 155, nilai ketiga 156 sampai 160, nilai keempat 161 sampai 165, nilai kelima 166 sampai 170, nilai keenam 171 sampai 175, nilai ketujuh 176 sampai 180. Selanjutnya frekuensi 146 sampai 150, frekuensinya adalah 3, 151 sampai 155, frekuensinya adalah 11, 156 sampai 160, frekuensinya adalah 14, 161 sampai 165, frekuensinya adalah 5, 166 sampai 170, frekuensinya adalah 3, 171 sampai 175, frekuensinya adalah 2, 176 sampai 180, frekuensinya adalah 1. Jadi kalau frekuensi kumulatif 3 tambah 11 adalah 14, 14 tambah 14 28, 28 tambah 5 33, 33 tambah 3 36, 36 tambah 2 38, 38 tambah 1 39. Untuk jumlah frekuensinya adalah 39. Selanjutnya menentukan nilai median. Yang pertama, letak median pada datum n per 2 sama dengan 39 dibagi 2. N nya adalah banyaknya datum 39 bagi 2 sama dengan 19,5. Jadi terletak pada kelas interval 156 sampai 160. Selanjutnya, kedua, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F sama dengan 14 kumulatif sebelum kelas median. Berarti nih, kelas median ini. Oke. Panjang kelas P sama dengan 5. Frekuensi kelas median FM itu frekuensi kelas median ya. Sama dengan 14. Oke. Tapi bawah kelas median bisa di L sama dengan 156 dikurang 0,5 sama dengan 155,5. 56 dikurang 0,5, 155,5. Jadi median ME sama dengan L ditambah P dikali N per 2 dikurang F dibagi FM sama dengan kita ketahui bahwa L nya itu tapi bawah kelas median itu 155,5. Kita masukkan nilainya, panjang kelasnya adalah 5 dikali N per 2 kita udah ketahui nilainya adalah 19,5. Oke, 19,5 dikurang F nya adalah frekuensi kumulatif, itu 14 dikurang 14 per FM adalah frekuensi kelas median, itu 14 sama dengan 155,5 ditambah 5 dikali 19,5 dikurang 14 adalah 5,5 dibagi 14 sama dengan 155,5 ditambah 5 dikali 5,5 dibagi 14 adalah 0,40. 155,5 ditambah 2 kali 5 kali 0,40 adalah 2. 155,5 ditambah 2 hasilnya ada 157,5. Oke, selanjutnya kita bahas tentang menentukan nilai modus. Yang pertama, letak modus pada kelas interval ada 156 sampai 160. 56 sampai 160, oke. Yang kedua, tapi bawah kelas modus L sama dengan 156 dikurang 0,5 sama dengan 155,5. 6 dikurang 0,5 hasilnya adalah 155,5. Panjang kelas interval adalah P sama dengan 5. Selanjutnya yang keempat, D1 sama dengan 14 dikurang 11 sama dengan 3. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, karena frekuensi kelas modusnya adalah 14 dan D1 itu sebelum kelas modus, maka yaitu 11. Jadinya 14 dikurangi 11 sama dengan 3. Selanjutnya D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas setelah kelas modus. Nah, kelas modusnya adalah 14, setelahnya adalah 5, maka 14 dikurang 5 sama dengan 9. Oke. MO sama dengan MO atau modus sama dengan L, tapi bawah kelas modus ditambah P panjang kelas interval dikali D1 per D1 tambah D2. Sama dengan kita ketahui bahwa L-nya adalah 155,5 ditambah panjang kelas intervalnya adalah 5 dikali D1-nya adalah 3 per 3 tambah 9. Sama dengan 155,5 ditambah 5 dikali 3
per 3 tambah 9 adalah 12. 155,5 ditambah 5 dikali 3 dibagi 12 adalah 0,25 sama dengan 155,5 ditambah 1,25. 5 kali 0,25 itu hasilnya 1,25 sama dengan 155,5 ditambah 1,25 hasilnya adalah 150 sama dengan 156,75. Oke, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.